A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ilahi anta maqsudi waridho kama talubi a'udani muhabbataka wa ma'rifat. Wa ilahukum ilahum wahid. La ilaha illallah rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-hadus syamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pendengar yang setia, saudara-saudara dari Majelis Ilmu Dzikir Al-Hikmah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam frekuensi channel MID Al-Hikmah Santri Sniper. Masih membahas dalam kajian kitab Nasihatul Muluk yang ditulis beliau Imam Syekh Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali. Seperti yang kaidah yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang masalah pokok keimanan atau dasar keimanan, yakni meyakini bahwasanya kita ini makhluk, kita ini yang diciptakan, kita diciptakan oleh zat yang wajibul wujud, nggih punika Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini adalah as'al-sulus tsani. Kita bacakan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'um fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al aslu tsani utawi pokok yang kedua. Iku fi tangzil khaliq. I'lam annal bari'a. Ketahuilah wahai sultan, sesungguhnya Allah zat yang bersih, zat yang terbebas dari penyebutan-penyebutan bahwasanya Allah itu tidak berupa sebuah gambar dan Allah ini tidak punya perumpamaan, tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai perumpamaan. Dan sesungguhnya Allah itu tidak hilang atau tidak gingsir, dan Allah tidak bisa dicetak dalam sebuah percetakan. Dan Allah ini zat yang bersih atau zat yang mulia. Bersih dari apa? Dari al-kaifi wal kam, yaitu dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Dan Allah itu juga bersih dari kenapa dan berapa. Jadi tidak ada pertanyaan Allah itu berapa, Allah itu karena apa. Nah, zat Allah itu seperti yang di kaidah yang pertama, nasihat yang pertama itu Allah wajibul wujud, yang itu terbebas dari nilai kuantitas atau dan kualitas. Dan sesungguhnya Allah itu tidak bisa diserupakan terhadap sesuatu apapun, dan sesuatu apapun itu tidak bisa menyerupai kepada Allah. Wa kullama yakhtulu fil wahmi wal khayal, dan sedangkan Allah itu tidak akan tergambarkan di dalam
ilusi, di alam imajinasi, di alam fikir, dan di wilayah khayalan, perumpamaan, dan bahkan sampai pengkondisian terhadap Allah ini berjisim, Allah ini bertempat di suatu tempat. Itu Allah terbebas dari itu semua. Karena itu yang seperti adanya perumpamaan yang terlintas di pikiran, yang tergambarkan dalam bayang-bayang ilusi, itu semua merupakan sifat-sifat dari makhluk, bukan sifat sang kholik. Kalau al-kholik, Allah yang menciptakan semua ini, tidak bisa tergambarkan oleh pikiran kita, oleh bayangan-bayangan ilusi kita, atau khayalan-khayalan kita. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah di sini Maha yang paling tinggi. Allah tidak bertempat, dan tempat itu bukan untuk Allah. Jadi tidak ada yang, jadi Allah ini tidak membutuhkan adanya tempat. Karena tempat ini terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Sama pada diri kita manusia, makhluk, yang itu makhluk yang mempunyai keterbatasan, bahkan sampai serba keterbatasan. Akal kita terbatas, hati kita terbatas, ruh kita terbatas, jasad kita terbatas, nafsu kita terbatas, dan sebagainya. Nah, untuk memikirkan semua atau menghayalkan dari yang terbatas menuju yang tak terbatas, itu otomatis tidak bisa. Maka di sini Allah tidak bisa digambarkan. Wa kullu ma fil alam, dan setiap apapun yang ada di alam ini, itu semua berada dalam tahta arsy-Nya. Jadi alam arsy. Kalau kemarin kita sempat di kaidah yang pertama, ada penyebutan alam. Allah menciptakan semua alam ini. Nah, sekarang pertanyaannya, alam itu ada berapa? Ada berapa alam yang bisa kita sebutkan? Ada alam musyahadah, ada alam ghaib. Alam dunia, alam rahim, alam kubur, alam kursi, alam arsy, alam malakut, alam apa lagi? Nah, semuanya itu Allah yang merajai semuanya. Allah yang menciptakan semua. Tetapi ingat bahwasanya Allah ini tidak bersemayam di sebuah tempat. Kalaupun wa kullama fil alami fa innahu tahta arsyuhu, dan setiap apapun yang ada di alam ini, itu semua berada di bawah arsy-Nya Allah. Dan adapun arsy-Nya Allah itu di dalam kekuasaannya Allah dan di bawah aturannya Allah, atau tunduk terhadap perintahnya Allah, karena arsy ini sama juga makhluk. Dan adapun arsy sebelum arsy itu ada sebuah zaman atau sebuah waktu atau periode yang kosong dari adanya tempat. Walaisal arsyu bihamilin lahu bal arsyu wa hamlatuhu biyahmalhum lutfu wa qudratuhu. Dan arsy ini tidak mengandung atau tidak bisa menjadi tempatnya Allah. Bahkan melainkan arsy ini adalah yang diusung oleh Allah, atau yang diciptakan dan diusung, diberikan tempat oleh Allah. Tentu dengan sifat kebaikan Allah dan sifat kuwasane Gusti Allah. Dan Allah naik kepada arsy, seperti halnya Allah sudah pernah bersabda atau dawuh dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat banyak yang menjelaskan setelah Allah menciptakan langit yang bersaf-saf sampai 7, bumi sampai 7 selama 6 masa,
maka kemudian setelah sempurna Allah naik ke arsy. Itu ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Itu bukan berarti Allah bersemayam di sana. Dan adapun Allah sudah memberikan cara, Allah memberikan cara atau segi Allah naik kepada arsy itu bukan berarti Allah butuh tempat. Karena itu termasuk ayat-ayat yang musyabbihat. Kalau ayat-ayat musyabbihat, para mufassirin salah satunya di kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menafsiri di surat Ali Imran itu ayat, kalau nggak salah ayat 3, di situ Allah menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, yang itu jelas, pasti, tidak ada interpretasi yang lain. Tapi ada juga ayat yang bersifat musyabbihat. Musyabbihat ini penyerupaan yang itu lafadznya menyebutkan jisim atau anggota badan seperti biyadillah, dengan kalau dimaknai secara letterlek, secara kamus, yad itu tangan, dengan tangannya Allah, padahal Allah tidak punya tangan atau tidak berjisim. Nah, arti di sini ini maka ayat ini dinamakan ayat musyabbihat. Maka siapa yang bisa memaknai atau menafsiri ayat musyabbihat, yakui Allah sendiri dan orang-orang warrasikhun, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu dari Allah yang untuk menerjemahkan atau menerangkan ayat musyabbihat tersebut. Kemudian setelah arsy itu bukan tempatnya Allah, dan arsy ini memang ya ciptaannya Allah. Wabil ma'na alladzi arada, dengan adanya makna Allah menghendaki itu. Istiwaan munazzahan, yakui sebagai garis atau batas yang itu melebihi dari level-level dan sentuhan-sentuhan yang penguasaan, solusi, dan transisi. Dan Allah itu terlepas dari itu semua, karena semua yang butuh transisi, semua yang butuh solusi, semua yang butuh penguasaan itu dan sentuhan itu adalah sifat dari makhlukin, yakui makhluk sing didadekake Gusti Allah. Dan Allah wa huwa subhanahu fawqal arsy, dan Allah itu maha suci Allah di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in, dan di atas segala sesuatu apapun. Sampai kalaupun yang paling bawah sampai kepada ujung bumi. Padahal Allah itu qarib min kulli maujud. Allah itu sangat dekat dari setiap perkara yang diwujudkan Allah. Yang dekat bagi Allah, yang jauh bagi Allah itu sangatlah dekat. Seperti halnya kedekatan Allah dengan ukuran urat nadi. Wal qaribu min hablil warid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa syahidun. Dan Allah mampu atau kuasa terhadap sesuatu apapun. Dan Allah maha menyaksikan. Fa'alu lima yurid, dan adapun Allah itu maha yang berkehendak atas segala sesuatu. La yazalu fi nu'util jamal, dan sifat keagungan Allah, sifat keindahan Allah tidak akan bergeser sedikit pun. Wa sifatul jalal, dan sifat keagungan Allah juga tidak akan bergeser sedikit pun, itu akan melekat terus. Karena Allah terbebas dari sifat yang itu mustahil, yaitu hilangnya sifat keindahan dan berpindahnya sifat-sifat keagungan-keagungan tersebut. Allah itu semugih atau Allah itu kaya. Kalau ibarat orang kaya itu dia tidak akan butuh terhadap apapun, karena
dia sudah bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah, Allah ini maha lebih kaya dari apapun. Maka Allah tidak butuh untuk nambahi sesuatu agar Allah lebih sempurna, itu tidak butuh. Karena Allah ini juga, kemuliaan Allah ini terbebas dari hajat atau kebutuhan kepada tempat. Sebelum Allah menjadikan tempat tersebut atau sebelum Allah menjadikan arsy, dan tidak butuh tempat setelah diciptakannya arsy. Nah, sifat-sifat yang seperti ini sudah ada dari dulu sejak zaman azali. Nah, sekarang zaman azali itu apa, Cak? Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya semua alam ini. Zaman biyen. Mbah biyen. Jadi neng Lauh Mahfud wis ditulis ini. Wala sabila ila taghayyuri wal inqilabi ila sifatihi, dan tidak ada cara atau tidak ada celah untuk bisa merubah atau berpindah terhadap sifat-sifat keagungan tersebut. Wa huwa subhanahu muqaddasun an sifatil makhluqin, dan Allah ini maha suci. Allah muqaddasun, tersucikan dari beberapa sifat makhluk dan bersih dari segalanya, dari segala yang sifat yang melekat pada makhluk. Seperti yang dari awal, makhluk ini makhluk yang sangat-sangat terbatas. Maka penting bagi kita, ya kadang-kadang kita juga harus mengakui, ya memang bukan kadang-kadang, ya memang kita harus mengakui kalau kita ini tidak mampu, karena ada yang lebih mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fid dunya ma'lumun, adapun Allah di dalam dunia ini diketahui, bisa kita rasakan. Bukan secara zahir, tapi bisa kita rasakan, kita masukkan ke dalam hati, relung hati yang kita paling dalam, dirasakan setiap pori-porinya, dari setiap ruhnya, nafasnya, dan semuanya sentuhan Allah itu sangat dekat sekali. Dan adapun di dalam akhirat besok, kita insya Allah wafil akhirati mar'iyun, Allah bisa kita lihat. Karena menurut Imam Ghazali juga di kitab Mishkatul Anwar, di kitab Ihya Ulumuddin juga pernah dibahas bahwasanya di situ orang selama hidup di dunia ini sebenarnya mati. Nah, kapan orang hidup itu yang benar-benar hidup? Ya besok ketika sudah meninggal, maka dia sudah terbangun dari tidurnya. Artinya apa? Bahwasanya kita selama di dunia ini yang dikatakan Imam Ghazali kita tertidur, ya jangan sampai tertidur pulas. Nek jenenge urip wae diarani tidur karo Imam Ghazali, pemeneh nek wonge kakean turu, otomatis malah turu kuadrat kaya sampingku. Nah, itu jenenge turu kuadrat. An-nasu niyamun wa qiyamu indabahu an-nasu niyamun fa idza qamu intabahu wa idza mutu intabahu. Jadi manusia itu pada dasarnya dia mati selama hidup di dunia. Nah, kapan dia hidup? Ya ketika dia sudah meninggal. Nah, maka dia akan hidup karena bisa melihat Allah. Karena di situ semua hijab dibukakan sama Allah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, semua pada gelap semua kecuali umat Nabi Muhammad yang di situ menyempurnakan, salah satunya menyempurnakan wudunya. Nah, maka di sana dia akan punya cahaya-cahaya dari anggota-anggota tubuh yang dibasuh oleh anggota pas waktu ketika ibadah wudu. Itu akan memberikan penerangan. Dan juga ada ayat lain yang di situ fakashafna ghita'un sampai al-ayah itu juga
penegasan bahwa Imam Ghazali besok di yaumul kiamah itu semua hijab itu dibuka semua. Dibuka semua. Ya muga-muga dhewe iso menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li anna tilkar ru'yata la tasyabha ru'yatud dunya, karena penglihatan kita besok di yaumul kiamah itu tidak bisa seperti di dunia ini. Ningali nyoto nek basane Pak Ya iku ningali nyoto, ningali tenanan. Laisa kamili syai'un, dan Allah ini Allah zat yang tidak bisa dipersamakan sesuatu apapun, dan Allah Maha As-Sami' Al-Basir, ya kuwi zat kang midhangetaken dan zat kang ningali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.